Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran 6. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya Bahasa Indonesia KD 3.7, SBDP KD 3.2, dan PPKN KD 3.2. Mari kita baca teks bacaan berikut ini. Keadaan alam Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari ribuan pulau. Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Lebih dari setengah, 65% penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa. Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung api, sekitar 130 diantaranya termasuk gunung api aktif. Sebagian dari gunung api terletak di dasar laut dan tidak terlihat di permukaan laut. Indonesia merupakan tempat pertemuan dua rangkaian gunung api aktif. Selain itu, terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia. Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Dari bulan Februari hingga Mei, angin bertiup dari arah barat laut. Angin ini membawa banyak uap air sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim hujan. Bulan Juni hingga Oktober, angin bertiup dari tenggara. Angin ini bersifat kering, sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim kemarau. Suhu udara di daratan rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Namun, suhu juga sangat bervariasi. Rata-rata mendekati 40 derajat Celcius pada musim kemarau di Lembah Palu, Sulawesi, dan di Pulau Timur. Suhu di bawah 0 derajat Celcius di Pegunungan Jayawijaya, Papua. Terdapat salju abadi di puncak-puncak pegunungan di Papua, seperti Puncak Trikora dan Puncak Jaya. Curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm setahun. Daerah dengan curah hujan rata-rata tinggi sepanjang tahun adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Delta Memberamo di Papua. Anak-anak, teks tersebut merupakan contoh karangan non-fiksi. Masih ingatkah kalian apa itu teks non-fiksi? Karangan non-fiksi ialah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, feature, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Perbedaan antara fiksi dan non-fiksi terletak pada masalah faktual dan tidak, imajiner atau tidak. Perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah fakta atau khayalan. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar atau pikiran pembaca. Bahasa karangan non-fiksi bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Non-fiksi dibagi menjadi dua, seperti berikut. 1. Non-fiksi murni, berisi pengembangan berdasarkan data-data yang autentik. 2. Non-fiksi kreatif, berawal dari data autentik, kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya yang pada umumnya berbentuk novel, puisi, prosa. Nah, anak-anak, dari teks non-fiksi berjudul Keadaan Alam Indonesia, mari kita sajikan informasi penting yang kita temukan. Kondisi umum alam Indonesia. Indonesia memiliki ribuan pulau. Indonesia memiliki iklim tropik basah, memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Ciri-ciri khusus kondisi alam Indonesia. Yang pertama, curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm setahun, memiliki 400 gunung api dengan 130 diantaranya termasuk gunung api aktif. Ciri kedua, Indonesia merupakan tempat pertemuan dua rangkaian gunung api aktif, puluhan patahan aktif. Ciri ketiga, terdapat salju abadi di puncak-puncak pegunungan di Papua. Di Jakarta, banjir sudah menjadi peristiwa biasa.
Pertama kali banjir di Jakarta terdokumentasi pada tahun 1699. Banjir sudah terjadi di Jakarta sejak zaman kolonial. Ada hal penting terkait banjir yang harus kita ketahui, yakni sumbatan saluran air. Sumbatan terjadi ketika Jakarta mengalami banjir. Di kota ini, banjir tidak hanya berisi air, namun terdapat banyak sampah juga. Banyak orang yang menganggap air merupakan suatu elemen penyebab polusi. Sebenarnya, sampahnya yang menyebabkan air terkena polusi. Ketika terdapat banyak sampah di sepanjang sungai, tidak ada ruang lagi bagi air untuk mengalir karena terhambat oleh sampah tersebut. Tak pelak lagi, air pun meluap dan terjadilah banjir. Air dan sampah bercampur dan mengalir di sepanjang jalan-jalan yang biasa kita lewati. Saya percaya bahwa kita bisa mengurangi risiko banjir jika Pemda Jakarta melakukan berbagai proyek air yang dapat mengedukasi dan menginformasikan bagaimana cara membuang sampah yang benar beserta sanksi tertentu apabila tidak mematuhi aturan. Tutur Chandrian Attahiyat, seorang ahli arkeologi dan pelestarian Kota Tua Jakarta. Nah, anak-anak, mari kita analisis informasi yang disajikan di artikel tersebut. Mari kita identifikasi kewajiban yang tidak ditunaikan masyarakat dan akibat yang ditimbulkan, yaitu kewajiban yang tidak ditunaikan oleh masyarakat adalah menjaga kebersihan lingkungan sehingga mengakibatkan lingkungan menjadi kotor, penuh dengan sampah, dan banjir. Sebagai anggota masyarakat, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, mari kita diskusikan apa kewajiban kita sebagai anggota masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat tinggalmu. Contohnya adalah melaksanakan program 3M, menutup, menguras, mengubur, dan mengurangi dampak penyakit demam berdarah, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi sampah dengan program daur ulang limbah seperti bank sampah, menjaga kebersihan lingkungan rumah, baik dalam maupun luar rumah, serta lingkungan sekitar rumah. Karena dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah kita akan sangat bermanfaat untuk kita dan orang sekitar kita. Ketika musim hujan tiba, lapangan sekolah menjadi becek dan berlumpur. Hal ini mengakibatkan sepatu siswa-siswa menjadi kotor. Untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan, SD Pelita Hati membuat jadwal piket tambahan. Mematuhi dan menjalankan jadwal piket dengan baik merupakan kewajiban setiap siswa SD Pelita Hati. Bantulah SD Pelita Hati dengan membuat daftar-daftar yang harus dilakukan. Contohnya, menguras atau mengurangi genangan air di lapangan, membersihkan teras sekolah, memantau dan meletakkan sepatu pada lemari sepatu atau tempat yang disediakan, dan membersihkan lemari sepatu atau tempat sepatu yang disediakan, mengepel lantai kotor. Nah, itu contoh kewajiban petugas piket dari SD Pelita Hati. Anak-anak, sekarang tugas kalian adalah tuliskan kembali kewajibanmu dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Tuliskan pada tabel di bawah ini. Kerjakan tugas tersebut pada buku latihan tematik kalian. Dan jangan lupa kirimkan jawabannya kepada guru kalian. Menjaga kebersihan dan kesehatan adalah kewajiban semua penghuni sekolah. Mari kita nyanyikan lagu bersih dan sehat berikut ini. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat kerja pun giat. Berlatihlah menyanyikan lagu tersebut dengan memperhatikan interval nada yang tepat. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.